Di video ini saya akan menjelaskan tentang integral tentu. Jadi kalau di video sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu integral tak tentu, di sini kita akan melihat apa itu integral tentu. Nah, untuk melihat itu kita perhatikan contoh berikut ini. Jadi ada contoh 3, ada contoh 3.1. Yang pertama adalah ini yang sebenarnya sudah kita kerjakan di video sebelumnya, yaitu kita punya marginal cost-nya, itu ini fungsi ini, kemudian diminta untuk menentukan fungsi dari total biaya dalam Q. Nah, kalau yang contoh 3.1 itu diberikan sama fungsi marginal cost-nya, kemudian kita harus mengetahui juga bahwa biaya tetapnya misalkan adalah $100. Nah, pertanyaan adalah hitung total biaya untuk memproduksi 5 unit produk. Jadi kalau yang integral tentu ini lebih dekat ke kenyataan gitu ya, karena kita harus diketahui bagaimana keadaannya untuk misalkan fixed cost-nya diketahui, kemudian nanti kita diminta untuk menghitung total biaya untuk memproduksi sekian gitu. Jadi perbedaannya di contoh 3 dan contoh 3.1 itu apa? Contoh 3 ini menghitung atau menentukan fungsinya. Contoh 3.1 ini biasanya sudah langsung untuk menghitung nilai fungsinya itu berapa. Dan yang tentunya yang tidak kalah penting, di contoh 3 itu kita nanti masih punya konstanta J, contoh 3.1 sudah tidak ada konstantanya. Gitu ya. Jadi inti di contoh 3.1 itu sebenarnya adalah luas daerah. Nah, luas daerah ini tentu kalau dia bentuknya bentuknya grafiknya, maksudnya bisa dihitung, misalkan bentuknya segitiga, trapesium, persegi panjang, kan bisa dihitung. Nah, kalau fungsinya seperti ini, misalkan, kan kita nggak bisa menghitungnya, ya nggak? Nah, makanya nanti kita menggunakan pendekatan persegi panjang ini. Gitu. Jadi ini persegi panjangnya ini, itu digunakan untuk mendekati luas daerah di bawah grafik. Jadi ini kalau 8 subinterval yang sebelah kiri ya. Nah, kemudian kalau kita perbanyak lagi subintervalnya atau nanti disebut partisi, ini 16, berarti kan dia semakin mendekati luas yang sesungguhnya. Nah, pendekatan atau menghitung luas dengan pendekatan persegi panjang ini nanti ada tekniknya tersendiri, gitu ya. Nah, hasil penjumlahan semua persegi panjang di bawah grafik nanti disebut jumlah Riemann. Jadi jumlah Riemann itu kita pasang dulu subintervalnya, kemudian masing-masing didekati gitu ya dengan persegi panjang. Kan sebenarnya persegi panjangnya juga mendekati, ya nggak? Kalau kita lihat ini kan persegi panjang di sini, itu kan bukan luas sesungguhnya karena masih ada error nih yang kecil nih, ya nggak? Nah, kalau kita bagi intervalnya menjadi beberapa subinterval, kemudian semua persegi panjang itu dijumlahkan, nanti jumlahnya itu disebut dengan jumlah Riemann. Nah, pertanyaan berikutnya, mana yang lebih mendekati luas daerah di bawah grafik Y sama dengan fx? Yang subintervalnya lebih banyak atau yang lebih sedikit? Tentu yang lebih banyak, karena dia akan semakin mendekati luas yang sesungguhnya. Nah, integral tentu ini dia merupakan limit dari jumlah Riemann, yaitu apa? Nanti notasinya itu integral A sampai B, fx dx ini sudah ada batas bawahnya, nanti A itu batas bawah, B itu batas atas. Begitu ya, jadi nanti integral A sampai B fx dx itu interpretasinya adalah, atau lebih tepatnya definisinya adalah luas daerah di bawah grafik Y sama dengan fx. Gitu ya. Antara X, A, dan B, kemudian F-nya non negatif. Kalau F-nya negatif bagaimana? Ya diambil negatifnya saja, ya nggak? Oke, ini step-step atau langkah-langkah untuk menghitung integral A tentu pada suatu fungsi kontinu gitu ya, fungsi yang grafiknya nggak terputus pada interval A dan B. Ini kita melihat atau membagi menjadi subinterval yang sama panjang atau partisinya. Sebenarnya pembagian ini tidak harus menjadi subinterval yang sama panjang. Tapi untuk memudahkan perhitungan, biasanya kita bagi menjadi beberapa subinterval yang sama panjang. Kemudian nanti kita hitung jumlah Riemann-nya, gitu ya. Jadi tadi pendekatan luas persegi panjangnya itu semuanya dihitung, kemudian dijumlahkan. Nanti hasilnya merupakan jumlah Riemann. Kemudian nanti untuk menghitung integralnya kita ambil n-nya itu menuju K hingga, atau jumlah Riemann-nya itu, dari jumlah Riemann itu banyak partisnya kita ambil mendekati tak hingga. Nah, nanti itu akan
didapatkan integral AB fx dx atau luas daerah di bawah grafik Y sama dengan fx. Dalam hal ini fx-nya non negatif ya, dari X sama dengan A sampai X sama dengan B. Nah, yang sulit itu adalah, problemnya itu adalah jumlah Riemann itu terkadang sulit untuk dihitung. Bahkan menggunakan alat bantu hitung pun, misalkan software itu agak susah. Karena kan kita harus membagi menjadi subinterval yang banyak sekali, kemudian kita hitung jumlahannya. Tentu kan tidak terlalu simpel gitu ya. Kita akan lihat beberapa contohnya bahwa itu tidak sesimpel yang kita bayangkan. Makanya nanti kita butuh teorema dasar kalkulus atau teorema fundamental kalkulus yang nanti akan kita bahas di video-video yang berikutnya. Jadi kalau kita punya fungsi konstan kebetulan, nah kalau seperti ini kan mau partisinya berapapun nggak masalah, karena kan ya ini kan bisa tepat dibagi menjadi beberapa persegi panjang, ya nggak? Tentu nanti dengan mudah kita bisa menghitung bahwa luas total semua persegi panjangnya ini kan luas persegi panjang sendiri, ya nggak? Ini panjangnya 4, lebarnya 2, sehingga ini 8. Tentu integralnya berarti sama dengan 8. Kalau kita punya fungsi linear saja udah agak susah, ya nggak? Jadi kita bagi menjadi n misalkan ya, n sub interval atau n partisi, kemudian setiap partisi didekati dengan persegi panjang. Nanti jumlah Riemann-nya seperti ini. Ya nggak? Nah, kemudian X0-nya ini bisa dihitung, ya kan? Titik-titik gitu. Kita akan punya yang ini. Ya nggak? Nah, kita lakukan operasi aljabar, kita akan punya 4 dikurangi 2n, sehingga kalau n-nya menuju tak hingga, 2 per n kan kecil sekali, atau mendekati 0, sehingga 4 dikurangi 0, sini 4, ini hasilnya 4. Gitu ya. Ya, jadi tidak perlu khawatir mengapa yang ini sama dengan ini. Ini tentu kita bisa menggunakan rumus penjumlahan dari X0, X1 sampai Xn-1. Gitu ya. Dn-nya nanti ambil menuju tak hingga. Sekali lagi tidak perlu mengkhawatirkan jumlah ini sama dengan ini ya. Nanti pada prakteknya kalau kita menggunakan integral tentu dengan pendekatan seperti ini, kita bisa menggunakan alat bantu hitung. Yang perlu dipahami di sini adalah secara konsep bahwa kita itu bisa mendekati luas daerah di bawah grafik itu dengan menggunakan beberapa luas persegi panjang setelah kita mempartisi interval yang mau kita hitung integralnya. Oke ya, ini linear saja kan cukup complicated ya, apalagi kalau fungsinya fungsi kuadrat. Jadi nanti kita harus menghitung kuadrat. Nah, ini harus menghitung jumlah dari ini. Nanti silakan dicek bahwa dia nilainya sama dengan yang bawah ini. Ya enggak? Nah, itu jadi ini menggunakan, mungkin dulu di SMA sudah pernah ya, bahwa ini sigma I sigma dari I kuadrat, I-nya mulai dari 1 sampai N, ini sama dengan 1/6N kali N plus 1 kali 2N plus 1. Ini dulu di SMA. Ya, ini dengan memasukkan rumus sigma I kuadrat ini kita akan peroleh ini, sehingga nanti kita peroleh ini, kita sederhanakan menjadi 3/2 dan seterusnya ini ya. Kalau kita ambil N-nya menuju tak hingga, ini menjadi 0, ya kan, kecil sekali, ini juga menjadi 0, kecil sekali, jadi kita hanya akan punya yang 3/2. Gitu. Jadi sekali lagi ini untuk fungsi kuadrat kan tambah ribet, apalagi nanti kalau fungsi pangkat 3, belum nanti fungsi sinus, fungsi eksponensial, misalkan fungsi logaritma kan akan tentu jauh lebih susah, sehingga kita bisa melakukan pendekatan lain yang jauh lebih efisien. Nah, ini nanti di video-video yang berikutnya kita akan melihat hubungan antara integral tentu dengan integral tak tentu, nanti yang disajikan sebagai teorema dasar kalkulus. Jadi, kalau kita punya suatu fungsi f begitu, untuk menghitung integralnya atau luas daerah di bawah grafik Y sama dengan fx, kalau f-nya itu non negatif, kita tidak perlu menggunakan partisi-partisi seperti ini, tapi cukup kita sesimpel menghitung selisih dari antiderivatifnya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di video-video yang berikutnya. Jadi ternyata nanti karena ini kompleks gitu ya, cukup merepotkan untuk menghitung jumlah Riemann ini, kita ada pendekatan lain yang jauh lebih efisien, asalkan kita mengetahui antiderivatifnya. Oke ya, nanti akan kita bahas di video-video berikutnya.